Alhamdulillah, pada pagi ini kita coba berbincang-bincang tentang bagaimana berbuat adil. Kata yang sangat mudah untuk diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi saat merealisasikannya teramat sangat sulit. Kata yang dikenal secara populer dengan adil ini memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, mensejajarkan, tidak berpihak kepada salah satu orang atau salah satu kelompok. Ini yang dikenal secara umum dengan adil. Kita bisa mengambil contoh dalam sejarah Islam, seorang qadi yang sangat terkenal, yaitu Shuraih bin Harith al-Kindi. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Adalah seorang qadi yang sangat dikenal karena keadilannya. Oleh sebab itu beliau selalu menjadi pilihan sejak diangkat oleh Umar pada tahun 18 Hijriah sampai masa Utsman, masa Ali, sampai di masa Bani Umayyah. Beliau menjadi hakim yang selalu dipilih untuk mengadili persoalan-persoalan atau problema-problema yang terjadi. Ada satu kisah menarik yang memperlihatkan bagaimana keadilan itu menurut Shuraih bin Harith al-Kindi. Ketika di masa Ali bin Abi Thalib memimpin tahun 35 sampai 40 Hijriah, Ali pernah kehilangan baju besi yang diduga hilang ketika dalam proses atau dalam kejadian perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Ali datang kepada Qadi Shuraih mempersoalkan ini karena Ali melihat bahwa salah seorang Yahudi atau dalam riwayat lain seorang Nasrani, intinya seorang non-Muslim, memiliki baju besi milik Ali tersebut. Ketika keduanya diperhadapkan kepada Qadi Shuraih kemudian meminta Ali mendatangkan saksi agar benar-benar isi daripada atau barang tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib. Saksi yang meringankan Ali bin Abi Thalib atau yang menguatkan Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian mendatangkan dua saksi. Saksi yang pertama adalah Kinbar, salah satu dari budaknya Ali saat itu. Kemudian yang kedua adalah anaknya Hasan. Shuraih menerima saksi daripada Ali, yaitu budaknya. Tetapi Shuraih menolak saksi daripada Hasan. Ali mengatakan, bukankah Hasan ini adalah seorang penghuni surga yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya? Kata Qadi Shuraih, benar, tetapi itu berlaku di akhirat. Sementara di sini adalah permasalahan dunia yang diselesaikan sesuai dengan konsep keadilan, yaitu memiliki saksi yang saksi itu diduga bersikap objektif. Disinilah letak keadilan Shuraih. Akhirnya baju besi itu diserahkan kepada non-muslim tersebut. Kagetnya non-muslim itu menjadikan ia merubah agamanya menjadi seorang mu'allaf muslim. Disebabkan karena melihat keadilan dalam Islam. Karena bagi non-muslim tersebut, apa yang diterapkan oleh Qadi Shuraih itu luar biasa. Sebab dia adalah non-muslim yang bersengketa dengan seorang pemimpin tertinggi Islam pada waktu itu. Tetapi seorang hakim tidak memihak kepada sang khalifah. Riwayat ini di-cover oleh Abu Nu'aim al-Asbahani di dalam Fi Tabaqatil Awliya, Fi Hilyatil Awliya wa Tabaqatil Asfiya, dan juga di-cover di dalam Sunan Al-Kubra
Al-Baihaqi 458 Hijriah. Kalau Abu Nuaim tadi 430 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana berbuat adil. Yang pertama yang dicontohkan oleh Qadhi Syurai adalah mensejajarkan orang yang menggugat dan orang yang tergugat itu sama rata. Kecuali setelah ada keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan salah satu di antara mereka itu benar dan satunya lagi adalah keliru. Di dalam dunia atau di dalam sejarah dunia selalu ada orang-orang yang akan memperjuangkan keadilan. Kita lihat dalam sejarah di dinasti Cina ada yang disebut dengan Hakim Bao, kurang lebih 1062 Masehi. Beliau juga terkenal sebagai seorang hakim yang agung. Yang pertama tadi adalah mensejajarkan. Yang kedua, bagaimana cara mensejajarkan seseorang itu di mata hukum dengan orang lain. Ini yang kemudian disebut atau diungkapkan oleh Qadhi Syurai ketika beliau meninggal. Beliau khawatir selama ini beliau tidak bisa berlaku adil di antara dua orang yang bersekutu atau berselisih. Orang-orang bertanya, mengapa? Karena aku khawatir mala qalbi li ahdihim. Hatiku ini condong kepada salah satu. Nah, untuk mengukur agar kedua belah pihak itu sejajar di mata hukum, maka tidak boleh condong kepada salah satunya. Meski kita harus mengecualikan kecondongan itu dapat terjadi kalau misalnya kita melihat dengan jelas orang-orang itu tertindas. Maka pengertian daripada adil itu selain tidak berpihak kepada salah satu adalah mencari atau berpihak kepada kebenaran. Jadi berpihak kepada kebenaran sudah otomatis kita condong kepada sesuatu. Tetapi condong bukan kepada salah satu yang bertikai, tetapi condong kepada kebenaran. Nah, condong kepada kebenaran inilah yang sebenarnya dituntut. Yang mungkin di dalam konteks kekinian, orang-orang di luar sana banyak yang tidak mendapati keadilan ini. Sehingga ada pengacara-pengacara kita yang baik, termasuk yang saya kagumi adalah Pak Advokat Dian Burlian, banyak melakukan bantuan hukum kepada orang-orang yang diduga memiliki kelemahan ketika berhadapan dengan orang lain atau yang menggugatnya di pengadilan. Di sini berarti konsep atau bagaimana kita berbuat adil, mensejajarkan, tetapi penyejaran itu tetap menempatkan kebenaran sebagai ujung tombak dan intinya. Demikian.